Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai episode perdananya pada musim ketiganya itu sendiri. Ya, mengenai aturan di ujian khusus yang akan Ayano Koji lakukan di awal semester barunya. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, pada awal episode pertamanya pada musim ketiganya itu sendiri, Ayano Koji akan langsung mendapatkan ujian khusus bersama para senpai-senpainya. Dan aturan dari ujian tersebut itu adalah sebagai berikut. Nah, nama kegiatan kali ini tuh akan bernama Kema Pelatihan Campur, diadakan dalam kurun waktu 8 malam 7 hari, di mana ujian akan dimulai pada hari terakhir sebelum pulang kembali ke sekolah. Nah, di dalam bus yang sedang menuju ke lokasi, Chibashira Sensei membagikan angket mengenai aturan ujian seperti biasanya. Dibagikan dari bangku depan ke bangku belakang, di mana di dalam angket tersebut berisikan aturan-aturan tertulis mengenai ujian tersebut. Namun secara singkat, Chibashira Sensei juga menjelaskan mengenai inti dari ujian tersebut, di mana pada ujian kali ini itu sendiri bertujuan untuk mendidik mental para siswa untuk bisa hidup berdampingan dengan masyarakat nanti setelah mereka itu lulus dari sekolah. Dan karena itulah, ujian kali ini akan melibatkan semua angkatan di sekolah tersebut. Dan untuk hal itu, maka akan dibentuk kelompok kecil dan kelompok besar yang berisikan siswa campuran dari berbagai angkatan. Namun biarpun dibilang campuran, semua siswa akan dipisah sesuai dengan jenis kelamin mereka itu masing-masing. Itu artinya kelompok yang akan dibentuk nantinya hanya akan berisikan kelompok laki-laki semua dan kelompok perempuan semua, gitu kan, dimana jumlah kelompok yang akan dibentuk nantinya ada 6 kelompok. Dengan rincian jika ada 60 anak laki-laki di tahun ajaran yang sama, maka anggota akan berisikan 8 sampai dengan 13 orang. Sedangkan jika ada 70 anak laki-laki di tahun ajaran yang sama, maka anggota akan berisikan 9 sampai 14 orang. Dan jika ada 80 anak laki-laki di tahun ajaran yang sama, maka anggota akan berisikan 10 sampai dengan 15 orang. Itu artinya akan ada siswa dari kelas lain yang akan bergabung jika kelompok tersebut mengalami kekurangan anggota. Oh ya, setiap kelompok harus memenuhi kriteria dari ambang batas anggotanya ya. Jika tidak berhasil membentuk kelompok sesuai aturan, maka mereka tidak diizinkan untuk mengikuti ujian khusus tersebut, dan itu artinya pulang kampung gitu. Oh ya, di aturan pembentukan kelompok ini tuh juga diwajibkan untuk membentuk satu kelompok lebih dari satu kelas. Itu artinya untuk membentuk kelompok yang bisa mengikuti ujian, mereka harus setidaknya memasukkan 1 orang siswa dari kelas lain, minimal 1 orang gitu kan, untuk lolos dari pembentukan kelompok tersebut. Ya, di sini setiap kelas harus mampu bekerja sama dengan musuh mereka sendiri. Sebelum akhirnya nilai akhir ujian akan ditentukan pada ujian komprehensif di hari terakhir. Ya, intinya nyantai dulu nggak sih selama 1 minggu gitu kan. Namun ya sayang sekali, nilai ujian yang akan dikumpulkan nantinya adalah nilai yang diperoleh oleh setiap kelompok besar, bukan kelompok kecil gitu kan. Dimana intinya selain membentuk kelompok kecil sesama anggota, para siswa juga dituntut untuk bisa membuat kelompok besar dengan menggabungkan anak-anak dari kelas 2 dan juga kelas 3-nya. Menyatukan banyak individu dalam satu kelompok akan menciptakan masalah yang besar banget seiring berjalannya waktu. Itu sih di pikiran si Ike gitu kan, dan juga Ayano Koji. Ditambah lagi nilai yang dihitung akan berdasarkan apa yang ada di kelompok besar. Ya, ini membuat semua siswa harus saling bergantung satu sama lain untuk bisa lulus. Oh ya, ada aturan lain yang disebutkan Chibashira Sensei di sini, yaitu mengenai larangan untuk mundur. Dimana jika ada situasi terpaksa seperti salah satu anggota siswa yang mengalami sakit gitu kan, anggota kelompok yang lain harus bisa bertanggung jawab untuk mengatasinya itu bersama-sama dengan menganggap kalau siswa tersebut itu ada. Contohnya, jika siswa yang sakit tersebut itu memiliki tugas bersih-bersih namun tidak bisa melakukannya karena sakit, maka harus ada anggota lain yang menggantikan tugas bersih-bersihnya. Ya, intinya tugasnya harus selesai lah gitu kan. Nah, untuk profit dari ujian tersebut yang akan kelompok dapatkan adalah sebagai berikut. Juara 1 akan mendapatkan 10.000 poin pribadi dan 3 poin kelas. Ya, juara 2 akan mendapatkan 5.000 poin pribadi dan 1 poin kelas. Sedangkan untuk juara ketiga akan mendapatkan 3.000 poin pribadi saja. Sedangkan untuk mereka yang berada di posisi keempat akan mendapatkan kerugian yang begitu besar banget dengan potongan 5.000 poin pribadi untuk setiap siswanya. Tempat kelima akan mendapatkan pengurangan 10.000 poin pribadi plus 3 poin kelas. Posisi keenam akan mengalami pengurangan 20.000 poin pribadi dan 5 poin kelas. Ya, bisa dibilang ujian kali ini tuh sendiri memiliki resiko yang cukup tinggi
jika mereka kalah, tidak sebanding dengan poin yang akan mereka dapatkan jika mereka menang. So intinya di light novelnya itu sendiri perhitungan aturan ini tuh jauh lebih kompleks banget. Namun menurutku pribadi mungkin nanti di animenya akan dipersingkat dan lebih dimudahkan banget untuk dimengerti para penonton. Ya namun bukan itu yang paling penting gitu kan, dimana hal paling ditakuti dari semua siswa selain pengurangan poin adalah proses pengusiran atau DO. Yang mana posisi ketua tim akan sangat tidak diuntungkan di sini, dimana kalau ada anggota dari kelompok kecil mendapatkan nilai rata-rata di bawah ambang batas, maka pemimpin dari kelompok tersebut akan dikeluarkan. Namun ada ganjaran yang cukup besar banget jika mereka itu berhasil, yaitu 1,08 juta poin pribadi dan 336 poin kelas untuk mereka yang berhasil mendapatkan juara pertama. Cukup rumit gitu kan ya, mungkin di versi animenya bakalan lebih dipersingkat gitu dan disederhanakan lah gitu kan, agar tidak mengganggu plot cerita yang akan berjalan nantinya. Ya kita lihat aja lah nanti pada episode pertamanya dari animenya Classroom of the Elite untuk musim ketiganya itu sendiri, yang mana akan kembali hadir nanti pada tanggal 3 Januari 2023, jadi jangan sampai kalian itu kelewatan gitu kan. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.